Sendiri banget nih, butuh temen gak sih? Halo semuanya. Kali ini kita akan membuat olahan kue dari Tepung beras dan tepung maizena. Nah, untuk olahan kuenya sendiri kita akan membuat kue tradisional Nogosari dan putri salju. Tahukah Anda, di balik kelezatan kudapan yang kita nikmati, tersimpan narasi sejarah dan filosofi mendalam yang membentuk identitas kuliner Indonesia. Pertama, kita mulai dari kue putri salju. Kue ini diolah dengan teknik baking atau pemanggangan. Adonan dibuat dengan cara mencampurkan kuning telur, butter, margarin, dan gula halus lalu dipanggang hingga matang sempurna. Proses baking ini menghasilkan kue yang kering namun tetap. Ciri khas dari kue putri salju ini terletak pada teksturnya yang rapuh dan lumer di mulut. Karakter ini sangat dipengaruhi oleh penggunaan tepung maizena yang memiliki kemampuan membentuk struktur kue yang ringan dan mudah hancur saat digigit. Inilah yang membuat kue putri salju terasa halus dan tidak terasa keras, apalagi setelah dilapisi dengan gula halus. Selanjutnya, kita beralih ke kue nagasari. Berbeda dengan kue putri salju, nagasari menggunakan teknik steaming atau pengukusan. Adonan dibuat dari campuran santan, gula, dan tepung, kemudian dipanaskan sebentar hingga mengental. Lalu, diisi dengan pisang dan dibungkus dengan daun pisang. Setelah itu, dikukus sampai matang. Hasil akhir nagasari memiliki tekstur yang lembut, kenyal, dan sedikit padat dengan rasa gurih dari santan. Tekstur ini berasal dari sifat tepung beras yang ketika dipanaskan akan membentuk gel yang stabil. Tepung beras tidak elastis seperti tepung ketan, sehingga nagasari tetap lembut tanpa rasa lengket. Kedua hidangan ini memiliki latar belakang yang berbeda, namun keduanya merupakan bagian tak terpisahkan dari kekayaan budaya kita. Mari kita simak proses pembuatannya. Pertama-tama kita akan membuat kue nogosari. Untuk membuat kue nagasari, bahan yang harus disiapkan yaitu 250 gram tepung beras, 50 gram tepung tapioka, 150 gram gula, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh vanili, 65 gram santan, dan 700 ml air matang. Serta pisang kepok untuk isiannya. Proses pembuatan nagasari. Yang pertama, siapkan panci, lalu masukkan tepung beras, tepung tapioka, gula, vanili, dan garam. Aduk hingga semua bahan tercampur rata. Setelah itu, tuangkan santan dan air matang sedikit demi sedikit sambil terus diaduk sampai adonan benar-benar halus dan tidak menggumpal. Jika adonan sudah tercampur rata, nyalakan kompor dengan api sedang. Masak adonan sambil terus diaduk hingga mengental dan tanak. Setelah adonan menggumpal dan matang, matikan api. Selanjutnya, siapkan daun pisang untuk membungkus. Ambil adonan secukupnya, lalu letakkan pisang di bagian tengah. Bungkus hingga rapat. Ulangi proses ini sampai adonan habis. Setelah itu, siapkan kukusan yang airnya sudah mendidih. Susun nagasari di dalam kukusan, lalu kukus selama kurang lebih 20 menit dengan api sedang hingga matang. Setelah dikukus, biarkan nagasari dingin terlebih dahulu agar teksturnya lebih kokoh sebelum disajikan. jadi ini dia hasilnya. Tada! Nah, untuk nogosarinya sendiri itu bisa menjadi sekitar 25 pieces tergantung dari teman-teman mengisi adonannya ke dalam daun pisang. Selanjutnya, kita siapkan bahan untuk membuat putri salju. Yang pertama, ada 375 gram tepung terigu, 100 gram tepung maizena, 120 gram gula halus, 200 gram butter, 100 gram margarin, 40 gram susu bubuk, 3 butir kuning telur, dan 80 gram keju parut. Proses pembuatan kue putri salju. Langkah pertama, sangrai tepung terigu dan tepung maizena.
Proses ini bertujuan untuk mengurangi kadar air sehingga kue tidak mudah berjamur. Setelah itu, siapkan wadah dan masukkan kuning telur, butter, margarin, serta gula halus. Aduk hingga tercampur rata. Jika sudah tercampur, masukkan tepung terigu, maizena, dan susu bubuk. Jangan lupa diayak terlebih dahulu agar tidak menggumpal. Lanjut uleni adonan sampai rata dan kalis. Tambahkan keju parut lalu uleni kembali. Selanjutnya, olesi loyang dengan margarin. Lalu, panaskan oven pada suhu 150 derajat Celcius menggunakan api atas bawah. Selanjutnya, bentuk adonan menggunakan cetakan. Kemudian, susun di atas loyang hingga adonan habis. Selanjutnya, panggang kue selama kurang lebih 20 menit hingga matang. Setelah itu, angkat kue dalam kondisi masih panas dan langsung baluri dengan gula halus agar menempel sempurna. Aduk rata supaya kue tidak hancur. Setelah kue dingin, simpan dalam toples tertutup agar tetap renyah. Jangan lupa like, Komen. dan share. Terima kasih. Dadah. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mending kita Kan? Jangan berkelahi guys, ini lagi direkam loh. kira bakal ada tepung ketan hitam. Pisang. Mau kembali mana nggak kejauhan? Kembali lagi Di podcast kita kataku, kata-kata hari ini paham. kita akan membahas short movie.
yang sedang trending akhir-akhir ini tuh menceritakan tentang legenda. Ceritakan. Aja saja. Dalam legenda tersebut diceritakan bahwa seorang perempuan